sama, zaluma. Wa jahil beda artinya sama, jahula. Zalim itu adalah berbuat kezaliman. Tapi kalau zaluma sudah melalui batas dalam berbuat kezaliman. Dan yang poin pertama atau amalan yang menjadi perbuatan sangat zalim yang sudah termasuk melalui batas adalah syirik billah. Perbuatan syirik. Kalau kita masih ingat wasiat Nabi Luqman alaihi salam, kalau menurut sebagian ulama Luqman adalah nabi, dan sebagian ulama menganggap Luqman adalah seorang hakim, seorang bijaksana, seorang salih, bukan nabi. Tapi kita bisa mengambil banyak manfaat daripada wasiat yang insyaallah menjadi bahan belajaran dan tema belajari wasiat daripada Luqman Al-Hakim. Belajari wasiat daripada Luqman Al-Hakim yang insyaallah kita akan sampaikan di majlis ta'lim kita di Masjid Al-Latif Blok M. Jadi salah satu wasiat yang terutama, walaqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Saat Luqman Al-Hakim memberikan nasihat kepada anaknya, pertama nasihat la tusyrik billah, jangan berbuat syirik. Alasannya apa? Inna syirka la zulmun azim. Perbuatan syirik adalah kezaliman yang amat besar. Kezaliman yang amat besar. Semua dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa syirik. Dan salah satu ciri-ciri hari kiamat adalah tersebarnya syirik, tersebar kufur. Kalau kita mau hitungkan penduduk bumi, orang muslim sama non muslim, jauh lebih banyak yang non muslim. Orang muslim walaupun sudah melebihi 1 miliar, tapi lebih daripada separuh 1 miliar itu, malah sampai lebih daripada 70% belum mengerti agama dengan cara yang benar. Oleh karena itu kita melihat orang muslim tapi berlakunya tidak beda sama non muslim, padahal dia orang muslim. Dari sisi pakaian, dari sisi gaulan, dari sisi ucapan, dari sisi hubungan sama orang lain di dunia ekonomi, bisnis, apa saja, kita melihat sekarang pengaruhnya bagaimana kehidupan umat Islam. Yang semestinya kita mandiri sebagai orang muslim, tunjukkan keislaman kita dalam hal pakaian kita, dalam ucapan kita, gaulan kita, gerakan kita, kita tunjukkan keislaman kita. Karena kita sebagai orang muslim tapi tidak menjaga keislaman kita dan menampilkan keislaman kita, membayangkan supaya semua orang tahu saya orang muslim, bukan karena nama tapi berlaku saya tunjukkan keislaman, apa yang terjadi akibatnya seolah-olah kita malu sebagai orang muslim dan kita merasa Islam itu membawa keburukan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sebagian bukan azab tapi sebagian menjadi musibah supaya kita sadar dan ingat. Salah satunya adalah gempa bumi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan tidak akan terjadi hari kiamat sampai gempa bumi itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Sekarang kita mendengar hampir setiap minggu ada berita di negara Indonesia maupun di luar, di mana-mana. Hampir setiap minggu
Tak usah kita bicara zaman Rasul, zaman sahabat. Bapak ibu yang sudah usia, sudah tua 60-70 tahun, kira-kira dibanding zaman dulu sama sekarang, mana yang lebih banyak gempa bumi? Sekarang. Jelas sekarang. Kalau kita sudah merubah kebiasaan kita dari dulu memakmurkan masjid, suka masjid, sekarang sudah kita jarang ke masjid kecuali kalau ada acara tertentu. Kalau kita memperhatikan, banyak kita berlaku amal saleh, tahajud, qiyamul lail, puasa Isnin Kamis, tapi gibah tak pernah berhenti, fitnah menyebarkan fitnah tak pernah berhenti. Apalagi sekarang semakin mudah kita menyebarkan fitnah. BB bisa menyebarkan fitnah, SMS menyebarkan fitnah, Facebook dan yang lain-lain. Berarti kan lebih mudah kita mengikuti syaitan. Dulu mana ada HP, dulu mana ada komputer dan Facebook, internet dan yang lain. Apalagi sekarang mudah, seolah-olah kita dimudahkan untuk bermaksiat dan berdosa. Ini salah satu yang mengakibatkan kehancuran amal saleh kita. Masjid sekarang sudah tidak punya harga. Saya pernah kemarin di Malaysia, salah satu masjid besar namanya Masjid Putrajaya. Salah satu masjid megah, cantik luar biasa, dikunjungi oleh ribuan orang dari luar negara, muslim atau non muslim. Salah satu aturan mereka di sana, kalau orang non muslim mau masuk sebagai melihat sejarah bangunan, keindahan bangunan Islam itu, diharuskan diberikan pakaian khusus menutupi kepala sampai ujung kakinya. Padahal di sini lakum dinukum waliyadin. Tapi karena mereka ini masjid, ini rumah Allah, biar non muslim diaturkan wajib kamu hargai tempat kami. Kita sekarang lihat, apalagi di Indonesia bebas. Orang wanita masuk ke masjid sampai ke saf depan kelihatan pahanya. Kapan dia pakai kerudung ihramnya, pakaian salat di dalam masjid. Tak ada harga sekarang masjid. Ini salah satu musibah, kehilangan harga masjid dari dalam hati kita tanpa kita sadar. Akibatnya apa? Kita rutin salat, rajin baca Quran dalam masjid, tapi tidak ada rasa, karena kita sebenarnya tidak menghargai masjid. Bagaimana Allah memberikan manfaat daripada ibadah itu? Beda sama orang yang tergantung hatinya kepada masjid. Dia bukan hanya cinta masjid, bagi dia masjid itu segalanya. Kalau kita melihat diri kita apa? Coba tanya diri kita. Masjid bahan bicara dunia, masjid tempat gosip, masjid tanpa menyebarkan fitnah, masjid tanpa sampai orang megang pas lagi ceramah SMS-an yang enggak dalam masjid dan pas majlis ta'lim. Wala haula wala quwwata illa billah. Musibah. Ini menjadi salah satu ciri hari kiamat yang mohon maaf Bapak Ibu kita tidak begitu perhatiin. Ini hal-hal kecil, ya hal-hal kecil. Tapi inilah yang mewujudkan banyak gempa bumi. Anggap hal itu kecil, bukan dosa besar. Saya setuju, bukan dosa besar. Tapi apapun yang namanya dosa kecil, semakin sering kita lakukan, lama-lama jadi besar. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Allah menjelaskan kita mengira sesuatu itu hayyin, artinya sesuatu itu hina, tidak ada arti. Tapi di sisi Allah dan di hadapan Allah sangat luar biasa. Oleh karena itu kita mesti berhati-hati dengan hal kecil. Karena terjadi neraka besar atau api yang begitu besar, mulainya dari apa? Satu korek kan? Sekali korek api dari yang kecil ini bisa satu hutan kan? Habis terbakar. Begitu juga dosa dan maksiat. Dosa maksiat
dosa mata, dosa lidah, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, semua pengaruh itu. Apalagi 3 poin ini, 3 hal yang merusakkan kalbu kita adalah dosa mata, dosa lidah, dosa telinga. Maksudnya apa? Apapun yang kita ucapkan langsung nempel dalam hati. Baik akan dapat cahaya, tidak baik dapat titik hitam. Pas lagi meninggal dunia, kalau dikompres, sesuatu dikompres ya, dikompres, apa yang akan keluar? Apa yang terisi dalam hati kita selama hidup? Terisi kata-kata baik, berarti yang keluar, berarti saat kita menghadapi, Bapak Ibu menghadapi sakratul maut, yang keluar bukan mulut kita, tapi apa yang terisi selama hidup dalam hati kita. Itu yang akan muncul. Apa itu yang akan keluar? Biasa zikir, cinta Allah, cinta masjid, menghargai orang, menghormati, menjaga lidah, tidak berbicara sembarangan, yang keluarnya yang mengingatkan menuju husnul khatimah. Dan yang terbiasa membawa fitnah, membawa bermacam-macam, sungguh yang keluar apa yang sudah terisi. Setiap titik bicara, titik hitam maupun titik putih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'radul fitanu 'alal qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'uda, faman ushribaha nukitat fihi nuktatun bayda, faman ushribaha nukitat fihi nuktatun sauda, waman ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda, hatta tasira al-qulubu 'ala qalbain. Rasul menggambarkan dalam hadis yang luar biasa, begitu indah, simple dan bermakna. Ar-Rasul menggambarkan hati manusia ada 2, tidak ada 3. 2 ada. Tidak ada istilah hati baik tapi berlakunya tidak baik. Itu namanya munafik. Kalau hati baik berlakunya tidak baik, itu munafik. Tapi yang benar-benar hatinya baik pasti berlakunya baik. Semuanya berlaku adalah apa itu ucapan, apa itu perbuatan, semuanya apa yang terisi dalam hati kita. Hatta tasira al-qulubu ala qalbain. Ar-Rasul SAW menjelaskan hati kita sepanjang hari dalam kehidupan kita menghadapi bermacam-macam soalan. Di antara soalan itu adalah fitnah, adalah musibah, ujian, ujubaan, fitnah dunia, fitnah harta, fitnah keluarga, fitnah sehari-hari, fitnah hawa nafsu, syahwat. Faman ushribaha, barang siapa yang kalbunya menerima, nukitat fihi nuktatun sauda, akan dititikkan dalam hatinya titik hitam, satu titik hitam. Waman ankaraha, barang siapa yang menjaga diri dari dosa itu, dari fitnah itu, dan dia senantiasa berhati-hati, dia sangat khawatir, hatinya terganggu, kalbunya dirusak, dia selalu menolak yang tidak benar, dia menjaga diri betul-betul, apa yang akan dia dapat? Waman ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda, barang siapa yang mengingkarinya akan mendapatkan titik putih. Hatta tasira al-qulubu ala qalbain, sampai kata Rasulullah SAW hati manusia menjadi 2. Qalbun aswadu murbadan kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Subhanallah, sallallahu alaihi wasallam. Hati yang total hitam. Ini Rasul membicarakan bukan hati orang kafir, Bapak Ibu. Rasul ini menceritakan hati orang muslim, hati orang yang terisi iman, hati orang yang salat, hati orang yang beramal salih. Begitu jadi hatinya, karena dia terbiasa tidak menjaga diri, sembarangan berbicara, tidak tahu diri, dan dia tidak ada rasa malu sama Allah, dan tidak pernah menghargai apa yang dia ucapkan atau menghitungkan apa yang dia bicarakan. Akibatnya apa yang terjadi? Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Apa itu ran? Ran adalah sebuah penyakit yang menutupi hati kita.
menutupi hati kita. Namanya penyakit ran. Tidak ada obatnya. Itu tidak ada obatnya. Dan kalau kita periksa ke rumah sakit jantung, tolong Pak periksa hati saya, ada ran itu enggak? Tidak bisa dilihat. Tapi itu kata Allah, yang mengakibatkan muncul penyakit ran itu apa? Bima kanu yaksibun, adalah perbuatan mereka. Sebab niaran itu mengakibatkan kita tidak bisa menikmati salat. Ilmu yang kita belajari masuk kanan, keluar kiri. Tidak berubah. Tidak ada perubahan sehari-hari, tidak ada. Tidak ada merasa ada tambah iman, tidak ada merasa tambah takwa, tidak merasa perubahan dalam kehidupannya. Walaupun berjuang dalam salat malam yang segitu banyaknya salat malam, tapi salat malam hari ini, malam ini biasa sama yang kemarin, sama yang kemarin sebelumnya, biasa-biasa, tidak ada perubahan. Padahal salat malam bagi orang salih membukakan pintu taufik, rahasia ilmu dan rahasia kehidupan. Ini salat malam. Dan kata seorang salih, kalau bukan salat malam saya tidak harap hidup di dunia. Cuma karena salat malamnya, karena mereka tahu apa itu salat malam. Kita rutin salat malam, tapi mohon maaf kita belum tahu apa itu salat malam. Jadi masalahnya bukan rutin. Masalahnya berapa kita berbanyak amal, tidak. Allah tidak minta yang banyak. Dan saya selalu menjelaskan, Allah minta yang terbaik. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Siapa di antara kamu yang sebaik-baik amal? Bisa jadi satu amalan bawa kita surga, bisa jadi banyak amalan salih tapi masuk neraka. Berarti mana yang berguna? Sedikit masuk surga jauh lebih baik daripada banyak tapi membawa kita masuk neraka. Itu kata Allah Subhanahu di suratul Ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah. Terus amilatun nasibah, bekerja keras sampai lelah, sampai capek. Amilatun nasibah, nasibah sudah lelah, capek karena senang menjaga amal. Apa yang terjadi? Tasla naran, masuk neraka. Wala haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang lelah beramal salih tapi akibatnya masuk neraka. Nauzubillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya selamat. Mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa dibukakan oleh Allah hatinya agar kita bisa menuju kepada ibadah yang terbaik, yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena inti daripada ibadah itu adalah ridha Allah. Bukan nama kita, bukan keluarga kita, bukan siapa-siapa. Iman siapa kita? Siapa diri kita? Siapa Syekh Ali? Siapa Bapak Ibu? Siapa diri kita? Kita tidak ada nilainya sama sekali kecuali dalam takwa kepada Allah SWT. Sungguh tidak ada nilai. Biarpun dikenal semua yang ada di bumi, tapi tidak ada nilainya kalau tidak dikenal sama Allah, tidak dikenal sama malaikat. Tidak ada arti itu semua. Malah justru menjadi beban bagi saya sendiri kalau sudah dikenal nama saya di mana-mana, tapi Allah dan malaikat di langit tidak dikenal. Nauzubillah. Itu yang saya beristighfarkan setiap malam, ya Allah jangan sampai orang semua di Indonesia mengenal saya tapi engkau dan malaikat tidak mengenal. Itu yang harus kita perjuangkan bersama. Karena demi Allah Bapak Ibu, dunia ini sangat singkat. Berapa tahun umur kita? Malam ini kita bisa sama-sama mendengar dalam majlis ta'lim, tapi kita tidak tahu besok apa yang kita hadapi. Oleh karena itu kita benar-benar menjaga keikhlasan kita, membuktikan tujuan kita adalah ridha Allah semuanya, karena Allah sudah menawarkan siapa yang menjual diri untuk agama Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah menawarkan seorang mukmin yang menjualkan diri untuk agama Allah
akan dibalas oleh Allah dengan surga selama-lamanya. Allah yang menawarkan. Dan kalau kita menerima tawaran Allah, berarti kita benar-benar sungguh lahir batin menjadi hamba Allah, bukan hamba dunia, bukan hamba hawa nafsu, bukan hamba harta. Dan saya selalu sampaikan kepada jamaah, tidak boleh lagi kita berkata tidak enak sama orang, tidak enak sama ustaz, tidak enak sama orang tua, sama keluarga. Yang kita harus rubahkan, saya sudah tidak enak lagi sama Allah, tidak enak lagi sama Rasulullah SAW. Kira-kira sampai kapan? Saya hampir 4 tahun di Indonesia. Yang membuat saya bertahan dan insya Allah tetap berjuang sampai mati, karena saya melihat banyak tanda kebaikan Bapak Ibu ada, cahayanya ada, cahaya ada, kalbu nuraninya ada, cuma sedikit tunggal diarahkan kepada siapa? Allah. Itu yang membuat saya selalu, biarpun cubaan, ujian dan begitu kondisi Indonesia, bermacam-macam soalan, ekonomi, politik, sosial, kesehatan, banyak persoalannya, tapi tidak pernah ada rasa muncul dalam hati saya rasa putus asa, karena saya yakin semuanya di tangan Allah. Bisa ada satu saat dengan segala perjuangan kita dan ikhlas, Allah akan bukakan hati kita dan luas-luasnya dapat rahmat Allah dan ihdinas siratal mustaqim. Semuanya kun fayakun selesai. Bisa satu malam Allah kasih hidayah kepada seorang, Allah jadikan orang itu berguna bagi umat. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, ada satu orang datang hari kiamat dibangkitkan oleh Allah, tapi terhitung bukan satu orang, tapi dihitung sebagai satu umat. Padahal dia satu orang dibangkitkan, dihitung sebagai umat. Karena dia berjuang untuk umat, Allah bangkitkan dia sebagai satu umat sendiri. Begitu luar biasa. Allah juga menghargai semua perjuangan kita. Oleh karena itu tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu saya selalu mengajak jamaah, ayo mari sama-sama kita buka halaman baru sama Allah. Sungguh dunia ini sangat singkat, jangan harap hidup panjang lagi. Hitungkan hanya berapa hari yang tersisa. Berapa hari Bapak Ibu, apa yang kita sisakan tidak tahu. Apakah kita dalam sisa berapa hari yang akan datang mau menghadapi Allah membawa bermacam persoalan. Kalau kita mau naik pesawat, dibatasi barang kita membawa masuk pesawat, betul enggak? Kira-kira pernah Anda melihat seorang bawa 5 tas atau koper yang besar, dia mau masuk pesawat, ditahan, mau kemana ente? Ini masukin bagasi Pak. Enggak, saya mau naik pesawat, harus saya bawa semua. Mana bisa? Enggak bisa. Supaya ente terbang enak dan nyaman buat penumpang yang lain, harus ente ringan. Begitu juga kalau kita mau menuju ke akhirat, jangan membawa beg dosa, barangnya dosa banyak, membawa bani dan memberatkan kita. Nanti susah lewat as-sirat menuju surga Allah, ternyata barang dosa kita terlalu banyak. Akhirnya apa yang terjadi? Dosa kita membawa kita tenggelam dalam neraka. Harus kita meringankan diri supaya kalau kita pas menaruh kaki di atas sirat, enteng, ting, langsung masuk ke surga Allah. Padahal jarak perjalanan di atas sirat 100 tahun. Tidak ada cahaya di sana. Yang menjadi cahaya bagi kita adalah cahaya wudu dan salat. Bahagia seorang yang selalu menjaga wudu, karena Rasulullah SAW bersabda, la yuhafidhu ala al-wudu'i illa mu'min. Tidak menjaga wudu setiap saat kecuali orang mukmin sempurna iman. Tidak ada salat, wudu. Mau tidur, wudu. Mau kerja, wudu. Dalam keadaan wudu selalu. Jadi tidak perlu cari wudu lagi, karena selalu dalam keadaan wudu. Ini tanda iman, bukan main-main. Iman yang sempurna menjaga wudu. Dan nikmatnya luar biasa.
hati yang hitam. Rasul menggambarkan, ada gelas kosong? Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, saya senang kalau melihat membaca hadis. Itu makanya belajar bahasa Arab Bapak Ibu. Banyak manfaat memahami bahasa Arab, tidak perlu diterjemahkan Quran, begitu kita baca sudah terbayang gambaran daripada makna itu. Hadis pun sayang sekali kalau kita membaca satu hadis tapi tidak faham tujuannya, diterjemahkan pun belum mengerti. Qalbun aswadu murbadan kalkuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Kalbu yang hitam demi titik hitam, titik hitam, titik hitam, lama-lama jadi hati hitam yang dinamakan kalbu ran. Ran sudah tertutup dengan ran. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Dia tidak bisa membedakan ma'ruf dengan munkar. Malah lebih bahaya di antara mereka yang ma'ruf jadi munkar, yang munkar jadi ma'ruf. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Begitu dinasihatin kata Rasulullah, kalkuzi mujakhiya, seperti gelas terbalik. Kira-kira sampai hari kiamat kalau saya mau isi gelas ini, bisa enggak terisi? Bisa enggak terisi? Terisi. Na'udzubillah, kalau kita sudah punya hati seperti ini, tertutup, diberikan ancaman Allah, ingatkan mati, biasa. Dibawakan ke kuburan, jadikan tempat hiburan, malah tempat bacaran kuburan itu. Sudah. Na'udzubillah. Ini apa obatnya? Yang ini apa obatnya? Tidak ada. Hanya Allah saja. Tidak ada yang bisa obati, hanya Allah yang membalik hatinya dan menerangkan kehidupannya. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang hatinya sudah seperti itu. Na'udzubillah. Oleh karena itu kita selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, lindunilah saya dari hati yang berpaling. Lindunilah saya dari hati yang berpaling. Malah kita berharap memiliki hati yang selalu maju, selalu sami'na wa ata'na. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Dia tidak akan mau menerima kebenaran, tidak menerima nasihat, atau tidak menerima masukan kecuali apa yang dia mau dengan hawa nafsu. Ya udahlah, kalau Syekh Ali cocok. Itu aja, dia hanya hawa nafsunya, itu aja yang dia ikuti. Tapi beda sama seorang karena dia selalu menjaga, selalu luar biasa perjuangannya, luar biasa ikhlasnya, dan dia sudah menjualkan diri, hartanya untuk Allah dan Rasulnya. Wa qalbun abyadu kassafa, hati yang putih, bersih, terang. La tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard. Tidak akan kena sedikit pun fitnah selama adanya bumi dan langit. Selama adanya bumi dan langit, artinya selama dia hidup jauh dari fitnah. Disitulah orang yang hatinya seperti ini, semakin dia salat malam, apa yang terjadi? Terisi, naik iman. Baca Quran, naik iman. Zikir, naik iman. Silaturahim, naik iman. Begitu orang membawakan masukan fitnah, gosip bermacam-macam, tolak, tidak bisa masuk. Oh maaf, saya tidak ikut urusan itu. Ada yang lebih penting bagi saya, selamat dari neraka. Assalamualaikum. Sudah selesai. Itulah yang akan terlindungi dari macam fitnah. Sampai telinga pun dia tidak bisa terima gosip,
Lidahnya pun tidak bisa mengucapkan apa-apa yang membawa fitnah. Mata pun dia tidak memberikan tanda dari mata, sebagaimana firman Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Tahu itu humazatul lumazah apa? Hah? Neraka. Apa itu neraka? Neraka humazah ya? Wailun, Allah memberikan ancaman bagi dosa mata. Kadang-kadang kita tidak mendengar fitnah dan kita tidak suka membawa fitnah, tapi memberikan tanda mata. Maksudnya tanda mata apa? Kalau kita tidak senang sama seorang, kita tunjukkan kepada kawan kita. Ini kan hal kecil, tidak ada arti ini apa? Jadi seolah-olah kalau ada orang datang, supaya kalau kita bicarakan pasti dengar, supaya dia diresponin, jangan dengarin ini. Kata Allah, wailun likulli humazatil lumazah, akan disiksakan di tempat wail. Wail sendiri satu tempat, satu kampung dalam neraka, namanya wail. Itu diberikan nama kampungnya, nama wail. Neraka sendiri berlindung kepada Allah 7 kali dalam sehari dari siksa wail. Padahal wail dalam neraka sendiri. Tapi ini khusus VIP, kampung VIP, untuk pelayanan luar biasa. Di antaranya humazatul lumazah. La haula wala quwwata. Ternyata dosa mata juga pengaruh. Oleh karena itu hati-hati. Hati-hati. Ternyata Bapak Ibu, mohon maaf, banyak hal yang perlu kita pelajari. Banyak. Itu yang saya selalu sampaikan. Banyak orang Indonesia Muslim perlu di apa? Lupa ya? Diislamkan lagi. Diislamkan lagi. Bukan maksud saya, jangan salah faham, maksudnya apa Syekh ini? Berarti semua kafir ya? Bukan, bukan. Muslim tapi bukan Muslim dengan kemauannya Allah, maunya Rasulullah. Kita Muslim karena turunan. Alhamdulillah ayah kita Muslim. Alhamdulillah. Kalau non-Muslim, wallahu alam, kita tidak tahu kemana. Berarti kita Muslim karena keturunan. Itulah yang saya gerakkan. Mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu, Allah berikan kepada kita semua kekuatan. Dan saya selalu minta sama jamaah, tolong doakan supaya terwujud cita-cita saya adalah rekaman belajar Islam dari nol. InsyaAllah habis anda ambil rekaman ini, InsyaAllah dapat, bisa di YouTube, bisa di mana-mana. InsyaAllah tak perlu banyak belajar sana sini. Tak perlu datang, duduk di rumah, anda setel dan rekam, dan anda nonton sampai habis sepuasnya. Saya akan belajari, menajarkan lewat itu, belajar Islam dari nol, sejak kita dilahirkan sampai wafat. Jadi pas dilahirkan apa yang dilakukan, azan, khitan, apa namanya, di hanak namanya, untuk anak di mulutnya, kemudian cukurnya, berikan nama, bagaimana cara mendidikkannya, bagaimana cara melatihkan dia salat, semuanya sampai dia sudah punya rumah tangga, punya istri, bagaimana dijodohkan, bagaimana calon, pokoknya setitil-titil mungkin saya akan bahas. Semua dari hal kecil sampai hal besar. Dan saya yakin insya-Allah gerakan belajaran itu insya-Allah yang saya harapkan insya-Allah akan banyak yang merubah kehidupan kita, insya-Allah menjadi lebih baik, lebih suci, lebih nyaman. Subhanallah, saya pernah mimpi, ya Allah kapan saatnya jamaah kami bisa nikmat dalam agama, nikmat salatnya, nikmat perbuatannya, semuanya enak.
zikirnya enak, berjuangannya enak, mencari nafkahnya nyaman, mencari rizki lancar. Itu sungguh demi Allah Bapak Ibu, itulah cita-cita saya. Dan bukan hanya sebatas cita dan impian, tapi insya Allah mempunyai agar terwujud, itu yang kita gerakkan. Oleh karena itu teruskan doa. Doa Bapak Ibu kuncinya banyak rahasia dalam doa. Kita tidak tahu siapa di antara Bapak Ibu yang Allah kabulkan doanya. Oleh karena itu saya berdoa, bapak-bapak berdoa, ibu-ibu berdoa. Saya yakin masa di antara Bapak Ibu semua satu-satunya aja, kalau Allah kabulkan doanya, akan Allah buka Indonesia jauh lebih baik, jauh lebih makmur, dan jauh dari dan selamat dari segala bala dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آل سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Untuk mengingatkan diri saya dan jamaah sekalian, tolong diusahakan mulai hari ini sampai seterusnya, kalau Anda mendengar azan, ya dengar azan. Kenapa? Orang yang berbicara saat azan bertambah titik hitam di hatinya. Ini satu. Yang kedua, menghilangkan saksi baik nanti di hadapan Allah hari kiamat. Kenapa saksi baik? Karena saat dikumandangkan azan, semua makhluk Allah sekitar, pohon, batu, kayu, manusia, jin, apa saja sekitar masih mendengar azan akan menjadi saksi di hadapan Allah. Akan menjadi saksi di hadapan Allah. Jadi sayang sekali kalau kita berbicara berarti kita dah berhatiin azan, menghilangkan saksi baik. Dan kita Bapak Ibu sangat membutuhkan nanti di hari kiamat berbanyak saksi baik daripada saksi buruk. Yang ketiga, menghilangkan fadilah mengikuti azan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala mithla ma yaqulu al-muadzin." Barang siapa yang mendengar azan, kemudian dia ikuti apa yang telah diucapkan oleh muazzin. Artinya apa? Allahu Akbar, kita Allahu Akbar. Begitu dia selesai. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu dia sampai hayya 'alas salah, boleh Anda jawab hayya 'alas salah, dan boleh Anda la haula wala quwata illa billah, atau boleh dua-duanya, hayya 'alas salah, la haula wala quwata illa billah. Tapi lebih kuat hadisnya, begitu muazzin hayya 'alas salah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. As-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Allahu akbar, kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, kita jawab la ilaha illallah. Barang siapa yang mengikuti muazzin sampai selesai, kemudian dia angkat tangannya berdoa, dimulai dengan salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Barang siapa yang membaca sampai titik ini dapat syafaat Rasulullah. Ini satu. Yang kedua, dan apapun yang dia berdoa kepada Allah memohon, dikabulkan doanya. Jadi kalau kita berbicara pas azan, sayang hilang syafaat Rasul, hilang saksi baik seluruh makhluk bagi kita. Yang ketiga, doa kita sudah tidak terkabul lagi. Apalagi selepas kita baca doa azan, terkabul doa kita, kita minta sama Allah. Dan saya yakin semua yang hadir, termasuk saya, punya hajat, punya keinginan lahir batin dunia akhirat, hajat besar maupun kecil. Pokoknya ada sesuatu yang kita harapkan, silahkan doa. Ini kesempatan doa dikabulkan oleh Allah SWT. Ada orang bertanya sama saya, boleh saya berdoa mau jadi imam besar di Masjid Haram? Saya bilang boleh. Imam doa untuk apa? Kan untuk semuanya. Imam boleh saya jadi imam besar Masjid Haram. Kalau soal aturan tak boleh, tapi kalau Allah tak pakai aturan. Kalau bagi Allah tidak pakai aturan, kun fayakun. Dan pernah terjadi seorang ulama dari Pakistan punya harapan dan keinginan, tapi ulama begitu luar biasa,
ya Allah jadikan saya imam di Masjid Haram biarpun salat zuhur tidak didengar suara saya. Apa yang terjadi? Karena dia seorang ulama besar, tiba-tiba diberikan kepercayaan oleh Presiden Pakistan mendekatkan ulama kepada presidennya. Karena saat satu presiden naik haji membawa ulama itu, pas salam sama kerajaan salat zuhur di Masjid Haram, Presiden Pakistan minta, ini ulama saya, boleh nggak dia jadi imam salat zuhur? Kata rajanya boleh dengan senang hati. Jadi imam, terkabul doanya sebelum dia jadi bertemanan dengan Bapak Presidennya. Doa. Memang kita dah tahu rahasianya apa dan apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, jamaah sekalian, mulai hari ini saya mohon semua saat, biarpun maaf ibu-ibu lagi halangan tidak salat, boleh ikut doa. Saat azan boleh, tidak harus. Memang tidak salat, tapi apa ruginya kalau kita ikut muazzin? Pas kita lagi di rumah, biarpun kita lagi di jalan, ada orang bertanya, maaf Ustaz, kadang-kadang kita lagi berjalan, kedengaran azan dari mana-mana, jadi kita ikut yang mana sih? Ada orang duluan, ada orang belakangan, ikut satu-satunya. Ikut satu-satunya. Yang kira-kira suaranya jelas, yang kita bisa ikutin, ya ikutin sampai selesai. Udah satu-satunya kamu jaga. Biar anda selesai di sini azan, tapi baru ada masjid lagi azan baru lagi, udah kita sudah selesai mendengar azan sampai habis, kemudian sambil berdoa. Apalagi Indonesia banyak masjid, masa mau ikut semua masjid? Begini selesai, loncat lagi ke sana, loncat lagi ke situ. Dan ambil yang sederhana saja. Begitulah prinsip Islam. Kalau ada yang mudah, jangan cari yang susah. Inna ad-dina yusrun. Agama itu sangat mudah. Walan yushadda ahadun fid dini illa ghalabah. Sebagaimana hadis Rasulullah di Sahih Bukhari. Dan barang siapa yang mencari kesulitan atau mensusahkan orang untuk menjalankan Islam, akan dia sendiri kalah. Karena Islam itu sangat mudah, jamaah sekalian. Dan di samping kita habis doa untuk diri kita sendiri, jangan lupa doakan orang tua kita yang masih hidup, semoga sehat walafiat. Semoga kita bisa menenangkan hati mereka yang sudah wafat. Ini menjadi kewajiban. Saya tidak pernah selepas azan dan setiap sujud, lebih utama daripada diri saya, keluarga saya adalah orang tua. Tak pernah saya tinggalkan doanya dalam sujud maupun lepas azan. Dan saya akhiri bagikan kepada semua doa lepas azan ini hadiah buat bapak ibu. Udahlah, tak apa-apa, kasih hadiah lah. Tapi doa itu insyaAllah mudah dihafal, sederhana sekali. Tapi dari sisi makna bisa bikin satu buku. Dan doa ini dibawakan di TV Brunei. Di TV Brunei setiap lepas subuh suka dibawa doa ini. Padahal saya minta setiap lepas azan. Jadi begitu anda mendengar azan, ikut muazzin sampai selesai salawat Ibrahimiyah kan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian Allahumma rabbadi da'wati tammah was salatil qa'imah innaka la tukhliful mi'ad. Lanjut dengan Allahumma inni as'aluka at-tawfiq wal ikhlas wa dawaman ni'mah wa husnal khatimah. Saya ulang lagi. Allahumma inni as'aluka at-tawfiq wal ikhlas wa dawaman ni'mah wa husnal khatimah. Yang artinya, ya Allah, aku mohon taufikmu. Di bawah kata taufikmu
segala urusan kita harap dibukakan pintu taufik. Dalam rumah tangga, pendidikan, mencari nafkah, mencari rezeki, beribadah, semuanya karena atas dasar taufik Allah. Itu taufik. Dibukakan pintu taufik. Ya Allah, aku mohon taufikmu, atau istilah lain, bukakan taufikmu terhadap saya. Wal ikhlas segalanya ikhlas. Ikhlas memberi, ikhlas menerima. Memberi yang baik, menerima yang buruk, ya tetap ikhlas. Ikhlas memberi, ikhlas menerima. Kita memberi yang enak sama orang, tapi dia balas jahat, kita terima dengan ikhlas. Wa dawaman ni'mah, terus menerus kekalkan nikmat. Terus menerus kekalkan nikmat. Artinya apa? Ya Allah, jangan sampai kehilangan nikmat itu. Nikmat aman, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat aktivitas kita, nikmat usaha kita, nikmat bahagia dalam rumah tangga, nikmat suami, nikmat istri, nikmat anak, nikmat harta. Ya Allah, kekalkan nikmat itu agar terus menerus nikmat itu kita bisa nikmati. Wa husnul khatimah, menuju ke husnul khatimah. Kata husnul khatimah bukan hanya pas meninggal dunia. Segala aktivitas kita ujung-ujungnya dapat yang terbaik. Ujung-ujungnya dapat yang terbaik. Misal, Anda masuk dalam usaha, biasanya orang berusaha 1 tahun, 2 tahun. Kita wa husnul khatimah, ya Allah, ujung-ujung target usaha saya mendapatkan hasil yang menenangkan hati. Itu namanya husnul khatimah. Husnul khatimah dalam ibadah, di ujung ibadah saya mendapatkan nikmatnya ibadah dan diterima olehmu ya Allah. Husnul khatimah pisah dari dunia, yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Berarti husnul khatimah bukan hanya pas meninggal dunia. Sudah jelas? Saya ulang lagi terakhir. Allahumma inni as'aluka at-tawfiq wal ikhlas wa dawaman ni'mah wa husnal khatimah. Ya Allah, aku mohon berikan kepadaku taufikmu. Kalau boleh kita luruskan bahasa ya. Itu bahasa saya masih sederhana ya, terserah Anda nanti bagaimana bahasanya sendiri. Ya Allah, aku mohon berikan kepadaku taufikmu dan ikhlas atas segalanya. Wa dawaman ni'mah, kekalkan nikmatmu. Kekalkan yakni artinya terus menerus nikmat itu saya bisa nikmati. Tidak ada masalah, tidak ada musibah, tidak ada yang menghilangkan nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat nyaman, nikmat enak. Wa husnul khatimah, menuju kepada segala sesuatu yang terbaik, ujung-ujungnya yang terbaik. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi bermanfaat, berguna bagi kita semua. Karena baru saja lepas azan, kita sama-sama sudah doa azan, dan kita sudah memulai dengan doa selepas azan, Allahumma inna nas'aluka at-taufiq wal ikhlas. Marilah kita juga tutup dengan doa, karena antara azan dan iqamah doa itu makbul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, da'watun la turad baina adhanin wa iqamah da'watun mustajabah. Ada dua riwayat. Doa antara azan iqamah tidak ditolak. Riwayat yang kedua, doa antara azan dan iqamah mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dua-duanya hadis sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Lakal asma'ul husna was sifatul ula.
Segala asma'ul husna milikmu ya Allah. Segala sifat yang agung dan mulia milikmu ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang maha memberi rizki, yang maha kasih sayang. Engkau maha melihat kami dalam keadaan yang kami hadapi. Kami lagi bersama-sama duduk di Masjid Agung Sunda Kelapa ini. Engkau maha melihat, maha mendengar. Tak perlu ya Allah kami memberitahu di mana tempat kami. Tak perlu ya Allah kami beritahu berlaku kami. Dan ya Allah kami tidak perlu beritahu apa yang kami sembunyikan. Karena sesuatu yang kami sembunyikan bagi kamu adalah, bagi engkau ya Allah adalah nyata. Ya Arhamar Rahimin, semua dosa-dosa yang selama ini kami sembunyikan, semua kata-kata yang selama ini membuat kami malu, semua berlaku-laku membuat kami sangat khawatir terhadap hukuman-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan nama-Mu yang agung dan mulia, aku mohonkan untuk jamaah semua, ampuni ya Allah semua dosa yang selama ini disembunyikan. Yang disembunyikan dari mata-mata manusia, yang dirahasiakan daripada orang tua, karena kita malu ditahu dosa kita. Tapi Engkau maha melihat apa yang telah kami lakukan, dan baru kami sadar saat kami berlaku dosa, kami lupa kepadamu ya Allah. Tapi Engkau masih nyangani kami, Engkau masih menghantarkan nikmat kepada kami, dan kami belum pantas menjadi ahli syukur. Ya Allah, ya Arhamar Rahim, jangan membebani kami gara-gara dosa itu. Jauhkan ya Allah kami dari keburukan dosa kami, dari bahaya dosa kami, dari titik-titik hitam dosa kami. Karena kami takut hati kami berpaling darimu ya Allah. Karena kalau hati kami berpaling darimu, kami akan tersesat dunia akhir. Ya Allah, sinarilah hati kami, cahayakan kalbu kami, bersihkan jiwa dan hati kami dari segala kotoran dosa maksiat, dosa mata, dosa lidah, dosa telinga. Ya Arhamar Rahimin, aku mohon ya Allah, aku memohon kepadamu untuk semua jamaah yang hadir. Ya Allah, semuanya lepas acara ini mendapatkan semua ampunan dosanya ya Allah. Segala dosa besar maupun kecil, dosa terang-terangan maupun sembunyi. Ya Arhamar Rahimin, dosa yang kami masih ingat atau dosa yang kami lupakan, dosa yang sengaja maupun tidak sengaja, karena Engkau maha mengampun. Bagimu ya Allah ampunan itu kecil, walaupun dosa kami sebesar gunung-gunung, tapi rahmat-Mu dan ampunanmu lebih jauh, lebih besar dan lebih tinggi ya Allah. Dan harapan kami tidak pernah putus asa. Rahmatilah kami ya Allah, pimpinlah kami ya Allah, karena kami dalam keadaan kebodohan dan kezaliman sangat membutuhkan pimpinan-Mu ya Allah. Kalau Engkau membiarkan kami, kami tidak bisa ke mana-mana hanya selain kepada Engkau ya Allah. Karena kami tidak punya Allah selain Engkau ya Allah. Kami tidak punya Tuhan yang maha kasih sayang selain Engkau ya Allah. Engkau jauh lebih kasih sayang kepada kami daripada ibu kami kepada kami. Kalau Engkau ya Allah menerima doa orang saleh saja,
Kalau Engkau hanya menerima amal ibadah orang salih saja, bagaimana kami yang masih banyak dosa maksiat? Kalau Engkau tidak memperhatikan kami, kami akan terjumus dalam neraka, ya Allah. Ya Allah, selamatkan semua yang hadir, ya Allah. Karena rahmat-Mu, ya Allah, seluas bumi dan langit. Dan kami yakin tidak akan menjadi berat bagi Engkau, ya Allah, merahmati kami hamba-Mu yang senantiasa berdosa maksiat. Karena dalam rahmat-Mu kami masih punya harapan taubatan nasuha. Karena dalam rahmat-Mu kami masih punya harapan hidup menuju kepada kebaikan. Karena rahmat-Mu, ya Allah, kami masih mampu beristiqamah Islam iman. Karena rahmat-Mu, ya Allah, kami masih mampu berlaku kebaikan. Karena rahmat-Mu, ya Allah, kami masih bisa istiqamah salat malam. Karena rahmat-Mu, ya Allah, kami bisa ngaji Al-Quran. Karena rahmat-Mu, ya Allah, kami masih bisa menuntut ilmu. Rahmatilah kami, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, aku mohon untuk semua bapa ibu yang hadir malam ini serta keluarganya. Aku mohon, ya Allah, malam ini semuanya yang hadir serta keluarganya mendapatkan ridha-Mu, ya Allah. Ridha-Mu, ya Allah. Karena kami yakin dengan mendapatkan ridha-Mu kami akan selamat dari neraka Jahannam. Karena mendapatkan ridha-Mu kami akan selamat bahagia dunia akhirat. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, semua yang hadir punya impian, punya harapan dan cita-cita, punya hajat dunia akhirat, hajat lahir batin. Ya Allah, aku mohon di malam ini, ya Allah, aku mohon semua yang hadir, untuk semua yang hadir, untuk mempenuhi segala hajatnya, mengabulkan dan menijabah segala keinginannya, ya Allah, ya Arhamar Rahim. Ampunilah ucapan kami, dosa-dosa lidah kami, dosa mata kami, dosa hawa nafsu kami, dosa tangan kaki kami, agar kami menjadi suci lahir batin dan fantas menjadi hamba-Mu lahir batin, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah. Husnul khatimah, senantiasa mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan kami, hidupan kami dunia akhirat, ya Rabbal Alamin. Ampuni orang tua kami, sayangi orang tua kami, muliakan orang tua kami. Walaupun kami berdoa untuk kedua orang tua kami, tapi kami tahu dan yakin tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tua kami. Tapi mudah-mudahan dalam doa kami untuk mereka, menjadikan mereka mulia di sisi-Mu, ya Allah. Ampuni selama ini kami menyakiti perasaan orang tua kami. Berapa kali kami membuat ibu kami nangis. Berapa kali kami mengkeraskan suara di hadapan muka orang tua kami. Berapa kali kami membuat ibu kami kecewa terhadap kami. Ya Allah, maafkan. Maafkan. Sucikan hati orang tua kami, muliakan orang tua kami, terima orang tua kami di sisi-Mu, ya Allah. Jadikan orang tua kami ahli surga, ya Allah.